Pada saat lu pursue passion, sebetulnya lu bukan pursue passion lu, tapi lu pursue the illusion of what excite your brain. Makanya lu jangan sering-sering pakai ChatGPT, lu cuma bikin AI makin pintar aja, dan kalau dia makin pintar dia akan ngambil job-job lu. Planning tuh doesn't work. Yang works tuh react. Nggak ada petinju yang naik ring kayak nanti gua akan combo ini, gua ini, nggak ada. I don't think ada periode yang lebih gampang lagi mencari uang sejujurnya dibanding hari ini. Hi, welcome to Showreel. In this episode, we're welcoming Adriano Colby from MLE. We're gonna deep dive into his personal journey from agency, stand-up comedy, into MLE. Enjoy. Hi, welcome to Showreel. Hari ini kita kedatangan Adriano Colby. Yes. Welcome. Thank you for coming, Dri. Sama-sama dong. Oke, sebelum kita mulai with my list of questions, brief introduction dong dari perjalanan lu dari Bond University di Aussie sampai akhirnya lu di beberapa agency. Gue lihat tuh lu di Leo Burnett, Grey, terus akhirnya belum berapa lama Visinema baru MLE. Nah itu journey-nya seperti apa? Journey-nya sebetulnya sangat tidak terplan. Ya gue lulus dari Australia Bond University, ngambil Bachelor of Communication Business. Perlu ada majornya juga nggak? City-nya di mana sih? Di Gold Coast kebetulan, di Gold Coast. Queensland. Nggak banyak yang tahu lah. Kelar balik ke Indonesia. Kalau mau dicari-cari hubungannya sih mungkin ada. Jadi nyokap bokap gue tuh kayak ada ruko percetakan gitu lah. Di Kebayoran Lama. Percetakannya udah nggak ada, udah ya masih ada sih, kayak nyokap masih sama jalan-jalan sama sales gitu masih. Digital offset. Itu zaman dulu banget. This is way back 19 sama the late 1900s kalau kata Gen Z bilang. Terus nyokap tuh selain itu dulu dia media rap juga. Jadi ada dia dagang travel magazine. Kalau sekarang kan orang-orang posting liburan, kita ngejarnya influencer untuk ngepromote hotel. Dulu kan di majalah traveling gitu, dan nyokap kayaknya megang beberapa brand majalah untuk ngejualin space-nya. Kayaknya di situ first interaction gue dengan advertising. Gue tertarik dengan kreatifnya, kayak gimana? Oh, bikin ada print ad dulu naik pesawat, terus legokan kursinya tuh kayak shape pantat gitu. Lu ngomongin comfort dan apa, dan oh lucu banget ya, ada cara berkomunikasi seperti ini. Terus gue penasaran kayak oh kreatifnya gimana ya? Itulah kenapa akhirnya gue ngambil kuliah itu, meskipun ya ribut-ribut kayak jangan ntar kamu nggak ngerti apa kalau cuma kreatif, nggak ngerti marketing lah. Akhirnya jadilah si double major itu. Dan tapi gue balik, kayaknya orang tua tuh selalu kayak oh kamu harus lihat bisnis saya, tapi gue tuh nggak pernah tertarik lah. First job gue tuh juga jadi AE 6 bulan doang kayaknya nggak. AE ternyata lu pertama-tama. Iya, jadi AE 6 bulan terus gue kayak resign, fuck it lah, ini apa lah gini. So I was like typical Gen Z sebelum ada trennya. Dulu kan kalian kan ada temennya kan. Kalau gue dulu ngerasa gue sendirian aja kayak gitu. Terus gue ngelamar lagi, terus akhirnya bekerjalah sebagai copywriter. Jadi waktu dari kuliah tuh gue terbayang kehidupan gue tuh, rencana hidup gue adalah gue mau menang award. Gue pengen naik panggung dan bilang kayak I did it gitu-gitulah. Tapi gue kerja tuh gue orangnya juga kayaknya banyak komplain dan segala macem. Ini brief introduction panjang banget ya. Jadi intinya gue pengen banget menang award. Akhirnya setiap apa gue pindah agensi sampai akhirnya gue menang. Nah gue cuma kebayang hidup gue sebetulnya sampai situ. Pas menang itu gue ngerasa kayak aduh gila, ini udah kerja keras kayak gini kok rasanya cuma begini ya. Ya gue yang gue impikan dan jadi obsesi gue sejak kuliah hanya gini. Dan gue nggak yakin gue bisa menang 2 kali juga gitu. Jadi kalau diulang ya, dan kalau diulang kayaknya akan rasanya sama menyebalkan. Ya orang pertamanya juga nggak enak-enak. Nah disitulah gue mulai membuka chance hidup gue lah. Maksudnya apa nih berikutnya kemana aja nih gitu. Karena waktu itu juga ya dunia berubah. I think BlackBerry start coming in. So hal-hal yang dulu gue pelajarin itu udah gone gitu, maksudnya dengan konvensional media dan segala macam. Udah nggak relevan. Akhirnya mulai nyoba stand up, jadi penyiar radio lah. Terus waktu itu Angga Sasongko tuh lagi jadi juru kampanyenya pemilihan gubernur di Jakarta
pokoknya ada 5 orang, dia jurkamnya Faisal Basri lah. Gue stand up politik, dia suka. So that's the first encounter. Gue ke Emily, ke Visinema. Dia senang, lalala, wah kita bikin ini aja, kita bikin series dokumenter, kita jual lah ke TV. Terus gue kayak, udahlah, gue I have no clue tentang production audiovisual dan segala macam. Ya why not gitu, coba aja. Karena gue at that time udah nggak, kalau balik lagi ke agency kayaknya ini juga, dan kan waktu itu juga size industrinya declining dan segala macam. Jadi gue happy ada pertemuan itu. Kelar seriesnya, terus gue juga di-cut jadi penyiar radio. Terus gue ini I was 28 by the way, like I think 28, 29. Kelar itu ada yang nawarin lagi jadi freelance advertiser lagi. Oke lah, gue balik lagi lah. Tapi this time gue udah freelance, udah bukan karyawan tetap lagi. Mungkin lasted for like another 3 years. Sampai akhirnya 2017 Angga nelfon lagi, lo mau nggak kita bikin kantor, setup bla 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 bla. Gue bilang ya udah oke. Ya itu aja. Jadi gue nggak pernah punya pikiran kayak I want to be an entrepreneur one day. Ini yang 2017 setup kantor, ini setup kantor apa? Visinema Content. Okay. Jadi waktu itu Visinema kayaknya dia lagi mau ekspansi, dia lagi mau strukturis yang benar. Dia mulai ngambil kayak orang-orang dengan different professional background. Salah satunya gue. Jadi gue partner di subsidiary company-nya dia waktu itu, namanya Visinema Content. Itu 2017. And then terus gue masih ngelakuin stand up. Muslim dan Coki ngejalanin akun anonimus Majelis Lucu Indonesia tuh yang dicap-cap sampah apa gitu. I didn't know waktu itu ada Patrick di belakangnya. Karena kayak Patrick memang dia waktu itu kan nyutradarain beberapa film dan udah berinteraksi dengan anak-anak stand up ini duluan. Nah, mereka udah bikin kayak pergerakan itu. So I was actually the last piece to join. Mereka abis rame komunitas followersnya ini, mereka bikin acara off air. Nah untungnya, jadi gue intinya banyakan untungnya. Untungnya Joshua dan Kiki itu kan bikin acara roasting. Dia bilang, gue mau ada acara roasting tapi lu harus undang 1 orang yang namanya Adriano Calvi. Jadi Patrick juga kayak, siapa itu Adriano Calvi gitu, ngapain orang ini, apa prestasi yang ya udah gue datang dan gue ngerus mereka berdua. Dan abis itu kayak ngobrol banyak, lu mau nggak bikin kantor talent management? Have no clue tentang talent management. Tapi gue tahu Patrick, portfolionya gini-gini. Udah oke lah, tapi kan lu juga di Visinema ini. Ya oke udah jalan. Abis itu 2017-2018 itu menjalankan 2 kantor. Ya waktu itu Emily masih kecil banget lah, jadi ngawasinnya juga gampang. Akhirnya 2020 Agustus gue full di Emily. Visinemanya gue lepas karena ya udah lumayan lah. Ya anak-anak itu, dan gue udah dapet kayak ada suksesornya segala macam. I think they can grow gitu. 2020 tuh berarti itu. Iya, 2020. As in? Lu join as in, maksudnya beneran join as in masih dalam format employee atau beneran lu udah jadi co-founders atau? Enggak, waktu itu gue ini doang, investor doang tadinya. Akhirnya turun tangan. Lama-lama makin gede kayak wah ini tadinya pertama tuh yang ngeran itu Joshua. 2018 tuh yang ngeran Joshua. Jadi gue sama Patrick di belakang aja ngawas-ngawasin gini. Karena Patrick juga full time tempat lain, gue kan full time di Visinema juga. Sampai kayak Get Back gini. Ini terus pandemi hit kan 2020. Ini kalau nggak diselamatin kasianan. Jadi kayak dan gue ngeliat waktu itu Visinema juga ini dia bisa ngapung sendiri deh gitu. Ya udah, gue di Emily. Di situ lu langsung fully committed, langsung beneran day to day masuk segala macam. Jadi ya sebagai talent, sebagai direksi juga, sebagai ini karena stupid gitu. Saya mau jadi artis aja. Ya gitu. Nah itu lu transitioningnya gimana tuh? Dari sebelumnya yang di corporate world lu berjalan ya, tanggung jawab segala macam kan berbeda kan, full different lah. Nah, ketika nanti lu di Visinema udah mulai getting there, udah mulai kayak lu as lead di sana atau as a founder bisa dibilang. Nah pas di Emily, nah itu transitioningnya gimana Andri? Sebetulnya
once lu nge-reach kayak managerial level gitu waktu gue di agency, maksudnya udah nyampe titik itu juga. So ya manage team lah gitu. Maksudnya I believe before perbedaan skillnya harus gue catch up gitu, perbendaharaan kosakatanya harus gue catch up. Tapi gue merasa ya people is people gitu. Jadi manage di agency gini ya itu kerja tim yang kayak gitu yang akhirnya gue bawa juga. Kan di Visinema tuh kan ngelit production dan segala macam. So sebetulnya in terms of transisi kayak gitu nggak gitu ribet sih. Yang ribet tuh memang mengejar kayak kosakatanya, jargonsnya kayak gitu. Terus yang perlu di catch up lagi mungkin dari sisi entrepreneurnya, ya lu mulai baca buku gitu, baca buku. Nah baca buku kan kayak EBITDA kita orangnya EBITDA gitu, ROI dan segala macam lah. Iya gue sih dulu akuntansi parah banget ya gitu SMA. Gue berharap gue kayak hidup gak perlu menyentuh akuntansi. Sekarang apa yang paling diperlukan? Akuntansi. Nah untuk kayak akuntansi gitu itu kan sangat boring partnya lah gitu. Yang nge-push lu akhirnya kayak ini harus gue telan nih gitu. Itu apa deh? Kalau lu bilang boring partnya, gue tadi berpikiran seperti itu. Tapi semakin dealing dengan banyak manusia, saya mendingan dealing sama angka aja. Anak-anak muda yang baru naik lah, saya nggak sanggup. Mood dan apa dan saya angka aja deh. I think buat gue sekarang yang menyenangkan tuh planning partnya. Kita nih report nih akhir tahun nih bikin gini. Projection plan tahun ke depan gimana? Gini. Improvement sekian persen lah gitu. Itu menurut gue bagian paling menyenangkan. Oh sekarang itu jadi menyenangkan? Iya, paling menyenangkannya. Karena lo belum ke-hit dengan realita. Lo coba kayak as your imagination can grow. Begitu kalender berganti ke Januari, kita lewat pathway mana ya untuk nyampe yang kemarin gua presentasiin itu yang sucks. Maksudnya planning dan execution wise itu yang selalu berat gitu. Maksudnya terlalu banyak variabel yang gini deh, misalnya Pilpres gitu kemarin 2000 kita kan Februari kemarin kan 2024 kan. Di 2023 kita tuh nggak ngerti kalender, apalagi MLI gitu base-nya ada eventnya gitu, talentnya juga kita nggak tahu. Februari tuh mau pemilu, branding pada nahan duit, sementara talent ada target yang dikejar, event belum tahu ya katanya steril September nih boleh nggak jalan apa yang kayak gitu-gitunya sih yang menurut gue di lapangan tuh beda banget dari planning. Kalau planning mah gampang, selalu tulis aja kayak 30% improvement dari tutup buka apa berarti, tapi nyampe ke sananya kan kayak year on year 30%. Iya, year on year 30%, gila. Padahal income negara nggak tambah aja, 30% cari duit dari mana, mau ngerampok. Sama beda 0,5% juga, oke lah. Ya itu jadi menyenangkan menurut gue, eksekusinya susah. I think the toughest thing being gue kan lu backgroundnya kreatif kan, maksudnya di agency itu kayak wah kreatif tuh kayaknya Tuhan banget, ide konsep apaan kreatif mah 5% dari semua apa yang terjadi. Maka gue salut sama orang-orang produser. Sebenarnya produser tuh mindsetnya mirip banget dengan entrepreneur, karena whatever that you trying to produce dia execute nggak ada reason. Nah, kalau orang kreatif kan banyak reason ya gitu. Ini nggak sesuai apa ini dia nggak mood gitu. Enak tuh sebetulnya komplain gitu. Yang berat tuh execute. Ya gitu sih, itu yang paling berat menurut gue. Tapi dari journey tadi dan lu udah ngeliat banyak orang, terus lu udah di level managers dan akhirnya di level founders. What separates menurut lu? What separates yang ngebuat ini orang lu lihat dari awal kayaknya ini pantas jadi entrepreneur atau jadi leaders atau jadi managers, ini orang enggak nih? Apakah nyambung tadi cuma lu nilai dari sisi eksekusinya doang atau di level beneran understanding dia, awareness dia, consciousness dia? Gue nggak tahu ya kalau menilai a good entrepreneur dari mana. Tapi one thing yang separate gue ngerasa Angga dan Patrick itu adalah orang-orang yang membawa gue ke sini. Yang bikin gap gue dengan mereka jauh itu paling jelas adalah guts. Guts feeling. Bukan guts keberanian lo. Guts keberaniannya, oke. Nekat-nekatnya. Iya, maksudnya the appetite for high risk high return tuh besar. Dan gue makin kesini makin belajar kayak keep it simple stupid gitu. Kayak lu kalau idiot lu brave dan apa
yang menghalangi lu tuh sebetulnya isi kepala lu sendiri. Jadi kalau lu tanya apa yang separate orang misalnya employee dan entrepreneurship adalah guts-nya. Itu udah paling basic. Sisanya vocabulary dan apa itu semua tuh pembiasaan dan latihan yang terus menerus. Tapi terbiasanya dia menaruh di tepi jurang itu yang ini. Jadi dulu waktu di advertising, dan kenapa ini juga stand up membantu gua banget, karena gua orang yang isi kepalanya ramai, and I think most of creative people do. Karena memang kita thrive dari anxiety kita yang kita pupuk. Nah problemnya adalah gua merasa keresahan itu jadi leaking ke real life. Yang tadinya keresahan itu adalah sumber inspirasi lo, in terms of making creativity, apa lo punya lagu dan segala macam. Tapi itu bocor ke kehidupan nyata in terms of pada saat lo ditantang buat mengimprove diri lo, lo pasti banyak excuse-nya. Jadi creativity lo tuh bekerja dalam dua hal gitu. Jadi satu to create another anxiety di dalam diri lo. Dan itu banyak banget ditemuin. Jadi semakin kreatif orang semakin dia resah. Dan kebanyakan entrepreneur sukses tuh dia makanya gue sih bukan orang kreatif. Iya. Karena dia mainnya buat execute doang. Dia nggak banyak kayak pertimbangan, dan quieting that mind itu sangat sulit buat gue. Kenapa gue suka stand up? Karena stand up tuh kayak ngelatih gue untuk gagal setiap harinya, which is itu insting yang completely berlawanan dengan kalau lu tuh sekolah. Makanya gue bisa ngerti kenapa ya mendingan drop out apa ini. Karena lu ada keunggulan yang bisa lu ambil jauh pada saat lu nggak begitu banyak pertimbangan dalam hidup. Makanya lu kayak nonton Yes Man gitu kan, dia kan berubah kan. Kalau mau keep it safe sih ya lu skeptis aja, lu keep it safe. Begitu lu yes lu kena another opportunity kan, lu ke tempat yang lu nggak tahu. Nah itu gimana cara survive. Meskipun gua nggak ngomongin pasti akan ada yang ngomongnya apa jadi mendingan gak kuliah dong apa gini. Enggak, bukan gitu. Tapi maksud gua pada saat you perform it too well gitu in terms of kayak nilai dan keeping yourself, itu kadang juga menjadi yang bikin nahan lu untuk grow. Kalau gua ngerasa gitu. Jadi gua nggak tahu in terms of entrepreneurship, tapi in terms of grow yang paling bikin beda adalah guts-nya. Dan gua nggak ngerasa dulu gua orang yang gutsy. Tapi ketemu dua orang ini gua kayak wow ini. Nah, lu itu prosesnya kayak seiring berjalannya waktu tertular atau lu trained atau gimana? Tertular. Of course kayak makin sulit tidur. Kenapa saya ikut ini, nyesal. Kenapa jadi nekat ya? Kenapa jadi nekat tuh sementara ada teman-teman yang kayak masih di karir aman. Teman-teman gua yang masih di industri advertising kayak ya dia gajinya udah gede banget. Mau ngapain sih kemarin turun gaji? Sosok mau punya perusahaan. Ya tapi ternyata it's necessary. It's necessary untuk ngambil leap itu. Modalnya ternyata yang paling besar itu adalah modal nekat ya, bukan modal uang ya. Itu kan dari personal traits-nya nih, gue harus punya that gut gitu ya, punya modal nekat. That drives yang everyday lo butuh kan. Okay, it sound as cliche as it sounds gitu. Tapi gue pengen nanya lagi deh, serius not, kalau ngedrive lo tiap hari kan lo butuh again passion. Nah itu nge-refuelnya gimana? Passion nih is a tricky word. Gue kan itu juga diundang sini bahas tentang passion dan segala macam. Ini klise sih. Motivasi gue keluarga gue gak ada. Enggak, tapi gini, kalau gue pada saat ngerasa akhirnya gue nggak tahu apakah ini ada kaitannya dengan ADD atau ADHD apa segala macam. Ngerinya adalah pada saat lu pursue passion, sebetulnya lu bukan pursue passion lu, tapi lu pursue the illusion of what excite your brain. And what excite your brain tuh not necessarily gonna translate ke kebaikan welfare hidup lu. Ya itu dia. Jadi gue juga banyak terjebak dalam kayak yang gue kira gue achieve banyak, tapi setelah dilihat dari bigger scope, ini mah dia masturbasi di tempat aja gitu. So jadi instead of only serving to yourself, gue berusaha menjadi orang yang ada manfaat. Sebenarnya simpel itu sih. Jadi passion itu malah kayak cloud diri gue. Kalau lu tanya apa yang bikin gue passionate banget, itu adalah crafting jokes.
like gue I would drop anything untuk just to make jokes. Like perform it kayak gue semalam kita baru Emily bikin sesi open mic night. Itu ekstasinya nggak akan ada yang ngalahin. Nggak akan ada yang ngalahin daripada those BOD boring meeting yang depan kita akan jadi kayak gini. Gue bisa tidur gue. Tapi I learn not to trust my brain juga. Karena dia menjebak gue ada di situ gitu. Tapi ini buat gue ya gitu. Mungkin gue mungkin salah kali. Mungkin kalau kayak Kobe Bryant gitu, di mana passionnya beririsan dengan keuangan yang dia. Nah itu dia tuh ya. Ya gue nggak se-fortunate itu. So jadi kayak mungkin kalau ada yang beruntung dan bisa dapat that small portion, go for it. I think you're one of the luckiest people in the world. Maksudnya it's a luxury to have passion, apalagi kalau if you find it early dan itu mengimprove well-being diri lo gitu. Tapi gue kayaknya nggak ketemu di situ. Tapi gue juga tidak mau miskin gitu. Ya tapi itu ya itu sih. Oke, tadi kan sebenarnya just keep going kan ya? Iya, just keep going aja. Nah, tapi yang what keeps you going, Dre? Kalau on philosophical level ya, gue nggak pengen jadi orang yang penuh ketakutan. Jadi I feel semua yang menghalangi gue tuh bukan karena gue bener, ternyata gue takut aja gitu. So you can always find logic, tapi kan kalau ini ntar gini, ngapain lah kayak gitu, apalah segala macam. Nah ternyata itu a realization dari fear gue. Gue nggak ngerti kenapa gue harus melimit diri gue just to be a professional gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak bisa jadi generalis aja gitu? Gue juga kan maksudnya gue produk itu gitu, gue produk Amerika yang kayak pursue your passion dan lu akan menemukan happiness dalam hidup. Tapi ternyata kenyataannya nggak gitu. Or at least kalau lu try pursue professional life di Indonesia, apalagi dunianya berubah cepet banget gitu. I was lucky enough ketemu orang-orang yang tepat dan gua bisa keluar dari the only thing I know. Karena what I know itu nggak lasted for a long time. Especially dan I think buat generasi yang di bawah lagi, apapun yang lu tahu akan bergulir lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi. Makanya lu jangan sering-sering pakai ChatGPT, lu cuma bikin AI makin pintar aja, dan kalau dia makin pintar dia akan ngambil job-job lu. Kita harus ada gerakan untuk to keep the AI stupid ya, kayak gitu. Waktu gue 2002 gue belajar advertising, itu ilmu post World War II tuh. Post World War beneran. Ya udah lama banget. Abis perang dunia kedua mulai ada televisi di rumah tangga lo. Orang ke pattern hidupnya, bangun jam berapa, nonton TV kapan, kerja lewat mana, lewat billboard mana, di radio pasang apa. Ilmu itu bertahan hingga 50 tahun menurut gue. Dan waktu gua mau kuliah itu, I thought ilmu itu akan bertahan in another 50 years, it's gonna serve me gitu. Tapi once BlackBerry waktu itu hit, pada saat gue tahu gue harus bisa buka email gak di kantor, gue tahu hidup itu bakal sucks gitu. Gue tahu abis itu kayak ini gak akan ada lagi namanya work-life balance, gak akan ada lagi. Jadi improvementnya tuh cepet banget gitu. Gue itu one of those people yang dulu karena dulu kan mahakaryanya bikin TVC 30 detik gitu kan, itu kayak wah terus lu produksi ngedit offline di luar negeri bla bla bla. Sekarang kan lo ada CapCut di handphone, maksudnya gue dari era itu saya tuh. Dan terus kayak gue inget gue tuh di era, lo percaya gak, gue tuh di era ada orang baru bikin detik.com dan mereka udah mulai jualan media space kayak ini tuh banner ad, dan semua klien kayak apa ini banner ad, mana ada yang ngeklik kayak gitu-gitu. Dan gue juga orang kayak apaan sih bikin kayak nggak mungkin, inilah analog real shit bla bla bla. Habis itu bis. Begitu BlackBerry, terus Twitter, Facebook come to full circle, habis berubah semua. Habis nggak tahu konvensional media akan bertahan berapa lama lagi gitu. Kecuali sidang MK dibikin kayak 3 tahun, mungkin masih ratingnya tinggi terus. Pada ke TV itu tuh. Tapi gue nggak tahu lagi beneran. Gue mungkin kalau lu tanya itu, that stuff that I know yang dulu gue consider passion gue juga didn't last gitu. So I have to find something new. Jadi kalau lu tanya apa drive-nya, gak ada, failure sih gitu. Kayak gue I'm blessed with failure. Yang lu hindarin tadi tuh si fear itu, lu pengen overcome nggak? Iya, gue nggak punya anxiety itu. Iya, soalnya dulu kayaknya cukup ya kalau kuliah tahu satu ilmu aja, gue udah nggak mau, gue mau di sini aja dan ini yang gue tahu dan ini. Gue nggak mau, gue pengen
hidup gue apapun circumstancesnya gue thrive gitu. Oke. Gue nggak pengen punya ketakutan Nah itu di posisi lu sekarang, what are your fears? Di posisi hidup gue sekarang, karena ternyata gue baru paham life begin at 40. Shit, gue bentar lagi. Kayak lu udah tertatih-tatih dan berdarah-darah, terus kayak lu tiba-tiba nyampe di 40, semua orang baru bilang life baru mulai lo 40. Fuck. Dan dia bener gitu, kayak rata-rata life expectancy kan 80 tahun lah. So lu bisa belah tuh hidup lu dari jadi 4 kuadran gitu. Nah, gue udah di half time. Gue nggak tahu kayak gini. Kalau nggak punya duit terus mati ya udahlah gitu. Tapi kan kalau tidak punya duit sampai 80 terus kan hidup. Kalau lu tanya fear gue sekarang, fear gue itu. Okay, Fear gue kayak wow ini gak usah nunggu sampai 80, lu 40 aja kayak kalau lu reuni gitu kayak shoot, ini kiri kanan comparison sama yang lain. Dia dulu anak jenderal, sekarang gak jadi gembel atau gak gitu-gitu aja. Dia gak ganti motor nih dari SMA. Pas SMA keren. SMA tuh kayak gue anjing motornya masih ini doang kayak ya gue bukan mau ngata-ngatain orang nggak ini, tapi seleksi alamnya tuh makin kejam. Yang bilang ini survival of the fittest itu benar adanya, meskipun kategori penyaringannya ganti-ganti ya. Tapi lu preferable yang kayak lu progressive growth, atau lu di titik yang kayak oke, gue udah at the certain level of growth milestones nih, terus lu gue di sana aja deh aman. Memang makin tinggi tuh makin ngeri. Tapi kalau sekarang gue pengennya panjang sih. Gue pengen panjang. Gue pengen all the cliche lah. Misalnya lu nggak pengen jadi orang tua yang, ngerti gak sih, tua harus dibiayain anaknya apa gitu-gitu, atau lu tua kehilangan tempat tinggal lo, that happens gitu. Atau nggak lu tua sakit cannot afford an insurance. Hal-hal gitu sekarang menakutkan buat gua. Dulu mah nggak menakut. Live for today. Buat apa dipikir panjang-panjang? Hidup tuh untuk dinikmati ya coba aja. Nah dari tadi kan banyak yang balik-balik lagi itu ke apa ya, ke diri sendiri ya, kayak ke self security lah. Lu maintain itu gimana? Maintain self security, lu merasa secure, lu merasa ya kita bilang kita zen, akhirnya lu tahu olahraga dan meditasi setiap harinya. Beneran. Kebeneran sih. Beneran. Sama journaling ya. Jadi gue misalnya nganggap stand up itu juga agree tuh journaling. Stand up itu bagian journaling ke gue sebetulnya. Jadi I think 3 itu yang bikin gue waras. By the way ya, ini gue tuh agak kurang seneng nge-share gini karena gue nanti dipandang kayak orang bener, ngerti gak? Dan dipandang jadi orang bener tuh kayak candu loh itu, candu. Karena akan kayak saya nggak perlu lucu lagi, saya perlu bener aja gitu. Padahal gue juga nggak tahu apa yang gue ngomongin. Ya tapi 3 hal itu yang keep gue sane. To reduce, jadi gini, lu bisa grow, lu bisa take on a lot of pressure, tapi lu nggak gila. Atau lu juga nggak cuma kayak tenang di otak, tapi semua pressure dihindari gitu. Jadi lu butuh kekuatan itu memang di dalam diri lu. So gue box. Jadi gue ketemu stand up itu nggak lama ketemu tinju, nggak lama ketemu meditasi. Dan itu works banget buat gue. Yang gue sadari pada saat gue mulai intens stand up itu ternyata I don't think I've ever truly wanted to be a writer. Tapi gue berkesenian itu kayaknya I try to make sense what's happening in my head. Karena dia terlalu berisik. Gue nggak tahu gue sebetulnya bicara apa. Jadi dengan journaling tuh gue belajar melogikakan cara gue berbicara ke diri gue sendiri. Once gue ketemu itu, gue stand up karena kebetulan idola stand up gue juga senengnya tinju. Terus gue kayak lucu banget ya seneng tinju. Kenapa seneng tinju? Nah dia bilang bahwa lu tuh harus di-expose dengan high pressure situation terus menerus sampai akhirnya lu terbiasa. Dan planning tuh doesn't work. Yang works tuh react. Gak ada petinju yang naik ring kayak nanti gue akan combo ini, gue ini. Gak ada. Lu once lu kepukul di muka lu itu tuh semua buyar. Maksudnya Mike Tyson juga bilang everybody has a plan until you got punch in the face. Dan itu benar gitu. So that's, gue ngeliatnya oh ya hidup kayak gitu. Jadi lu ada ancaman lu ngelak, ada kesempatan lu pukul gitu. Dan gimana caranya lu
meminimize apa yang terjadi, tapi lu nggak punya plan panjang. So bergerak badan lu tuh membantu mental lu jadi nggak resah. Karena jadi tinju tuh dia nge-push gue ke titik fisik di mana gue udah nggak bisa berpikir lagi. Dan mungkin cuma tinju kali ya yang nge-push kayak gitu. Abis itu ya lu otak itu juga kan otot dia. Jadi lu juga harus belajar to train your brain untuk quiet the noise. So 3 hal itu sih, I think since I was 29 mungkin ya, 29. Udah ngejalanin itu? Iya, so lumayan lah. Oke. Lumayan lah, maksudnya tidur gue masih nyenyak. Gigi gue belum kropos kayak. Ya. Oke. Let's talk about people nih. Kita ngomongin balik lagi ke new generation. Ya. Kita di gen apapun, maksudnya ketika kita dulu juga milenial, terus orang-orang di atas kita bilang kita milenial seperti ini, Gen Z seperti ini, dan itu akan terus menerus sampai akhirnya alpha dan seterusnya di-react oleh Gen Z gitu. On serious notes deh, tapi menurut lu where is it going nih si Gen Z yang udah mulai mereka on the working period dan nantinya akan jadi leaders dan lain-lain. Seperti apa mereka potensinya menurut lu? In terms of knowledge and reference, menurut gua kita belum pernah ketemu generasi yang full of potential ini sebetulnya. Karena kayak yang tadi gue bilang, kayak gue kayak anjing itu editing skill itu it took me years loh tuh ini, dan mereka kayak natural aja gitu. Natural aja gitu. Mereka sebetulnya kalau ada yang akan bawa ini lebih jauh, sebetulnya gue percaya itu di mereka. Memang sekarang gimana caranya ya tadi mengukuhkan mental karena mereka juga gini, gua dengan knowledge yang gua terima aja, gua punya keresahan itu. Nah, gua nggak kebayang kayak constantly lo dibombard dengan knowledge dan information. Itu pasti berisiknya luar biasa. Gua kemarin ngeliat gua lupa di threadsnya siapa, dia ngomong gini, please normalize orang aktif sosmed tapi nggak balas WhatsApp. Karena mental state kita emang pengen lihat-lihat aja, tapi kalau lihat WhatsApp itu pressuring kayak. Gue juga first reaction gue ketawa gitu kayak mata, karena kan dari kita kayak anjir lu kenapa nggak balas WhatsApp gue tapi lu aktif sosmed bla bla bla. Mereka, tapi memang begitu keadaannya. Yang gue ngerasa gue masih diberkati adalah we have some place to go. Dan itu ngebantu banget. Lu memindahkan fisik lu tuh membantu banget. Mereka fisiknya udah gak pindah. Mereka cuma bisa pindahin isi kepalanya lagi nyaksiin apa. Pindah platform doang gitu. Dan itu bahaya buat gue. Buat gue sebetulnya itu bahaya. Just take a slow walk gitu for 15 minutes. Gue yakin itu akan ngeridus lebih jauh daripada lu layar ketemu layar. Nah gak tahu sekarang tuh bagaimana, dan I don't think mereka juga sebetulnya bisa di clump into a certain group gitu loh. Dia jauh banget gitu. Either kayak introvert don't touch me, atau kayak oh ya body count lu berapa kiss or slap. Maksudnya dia jauh banget spektrumnya kayak. Kan kalau milenial masih agak sempit ya. Kurang lebih begini kan. Kayak, jangan ganggu gue, jangan tegur gue, atau misalnya bener-bener kiss or slap. Wah gila ini. gue gak tahu gitu dan mana yang. Polarnya beda banget. Polarnya jauh banget. Jadi tapi ya basically sama, gue percaya it's the strongest of the fittest. Survival of the fittest, the survival of the fittest. Ya seberapa lo mau work on your internal, karena sekarang semua ilmu it's up for grab. Tinggal masalah lo kuat nggak cara meretain anxiety itu sampai nggak dia take over diri lo. Itu yang susah. I don't think ada periode yang lebih gampang lagi mencari uang sejujurnya dibanding hari ini. Dibanding hari ini, maksudnya kayak the crypto, trading emas, whatever you wanna call it gitu, kayak wow, gue ngapain gue dulu kayak kerja berpuluh-puluh tahun cuma buat dari gaji bulanan segini ya, kalau ternyata ini kalau ditabung cari trading ini gue bisa segini. Tapi kan itu butuh kekuatan pikiran yang jauh lebih jernih lagi dibanding generasi gue, dan gue nggak kebayang kalau lu layar itu sih. Tapi
Sekarang mungkin lo gimana cara membangun fisik lo agar kuat liatin layar. Gue nonton Gary Vee itu menarik juga kayak setiap orang tua sekarang concern sama screen time. Bro, lu gak akan tahu challenge apa yang akan dihadapi di zamannya dia. Betul. Dia bisa aja ternyata konsum screen time jauh lebih gede daripada generasi sebelumnya. Ya abis itu, nah sekarang gimana lu mempersiapkan diri lu kuat menghadapi screen time aja. Itu yang mungkin belum ketemu sih gitu. Tapi tadi kita ngomongin yang generation itu, menurut lu kayak previous generationnya should contribute gak? Ngebantu mereka, misalnya kayak kita tadi ngomong, kayak jangan terlalu WhatsApp sering-sering gitu kayak. Bukan ngikutin mereka. Kalau aktif IG-nya aktif gak usah ditegur, WhatsApp gak dimana apa yang enggak, lu ngebantu mereka in terms kayak tadi kan lu sempat bilang ya udah lu punya mental endurance atau mental state lu harus lebih strong. Nah, leave it to them atau kayak dari lu bisa. I think every source of knowledge is there up to grabs ya maksudnya. Kayak kan mereka kayak misalnya gue mencari kenapa tinju dan bermeditasi gitu atau journaling itu panjang banget. Maksudnya kayak lihat ini psikolog ini baca panjang banget. Sekarang lo kayak orang yang nggak punya kredibilitasnya kayak gue aja kayak kalau lo mau petik ilmunya ada lo gitu kayak lo. I think it's very up for grabs tapi ya gitu ya. Kalau in terms of previous generation to contribute, gue nggak tahu sih dalam bentuk apa. I hope I'm contributing dengan kayak gini. Tapi lo kalau lu sih on day to day basis misal operate di MLE gitu, younger generations, lu ada kayak enggak, gue very toxic boss gue. Apa main aja terus main terus. Apa ini masuk jam segini? Kalau gue di kantor. Di kantor sebetulnya ya gue sama Pet tandem sih maksudnya. Good cop, bad cop meskipun dia lebih banyak bad copnya. Tapi gue rasa ya harus kayak gitu ya, kayaknya gak bisa keras semua. Iya benar. Ya semoga juga kita gak di judge dengan standar kantor saat ini gitu. Gue juga gak percaya gini, gue gak percaya mensterilkan lingkungan kerja lo adalah is the best way buat lo untuk thrive juga. Gue percaya ya kalau kata Bruce Lee kan gitu, lo jangan cari apa yang luar, semua tuh udah ada di dalam, tinggal lo menguatkan diri lo dan itu applies. Nggak tahu kalau ini apa gue harus bikin kayak sesi meditasi bersama dia. Gue penasaran deh, tapi kulturnya di sana kayak gimana? Kulturnya di sana berantakan deh kayak kantor-kantor konten lainnya. Coming from a corporate world dulu, ini sih disiplin yang jauh sekali ya gitu. Oke. But then again I'm not sure juga bahwa mereka bisa didisiplinkan dengan cara yang dulu gitu. Iya. Kayak lo berapa kali ngomong ke lo clock in clock out nggak? Clock in clock out. Oh ya. Berapa kali lo harus ngomongin untuk clock in clock out sama orang-orang? Cukup tertib. 6 bulan sampai akhirnya mereka jalan sendiri lah. Ya bagus lah gitu. I'm not sure jawaban lo. Kulturnya di sana gini. Kalau sales department, terus accountant, menurut gue mereka punya polanya. Mereka cukup tertib, maksudnya itu legal itu semua. Ini yang susah tuh kan produksi memang. Betul. Produksi itu emang setan. Ya jadi kita kan mungkin 60% di produksi, sisanya kan support kayak sales, accountants. Nah, yang set tone culture-nya ya pasti produksi lah, rame di bawah gitu. Tapi ya it naturally happen atau kayak ada certain yang lu set gitu. Paling cuma gitu. Weekly meeting. Weekly meeting itu juga gua rasa karena ADD semua tuh orang produksi nggak ada yang tahan weekly meeting ya. Apa ya. Yang ada happen naturally aja sih gitu, happen naturally. Kalau kulturnya apa ya mungkin kita lebih straightforward dan transparan ya, maksudnya. Nice dong. Pokoknya kata-kata ini nggak boleh dianggap menjadi sesuatu yang lu offended by, maksudnya lu attacking gitu ya. Attacking kayak gitu ya, nggak bisa, maksudnya pace-nya bergerak cepat. You need to communicate in the shortest amount of time. Ya kita nggak ada waktu buat yang ini gitu.
komedinya di tempat company yang komedi tuh kayak gimana sih? Ya kayak gitu, lebih sentak sengor gitu, maksudnya bercandaan tentang kayak ras dan apa ya itu sehari-hari gitu, bahwa ya gitulah agak toxic love juga gitu. tapi itu kita membiasakan itu. I think if you ask for the culture kita kayak gitu, ya, itu biasa aja. It's our act of love aja sebetulnya. Yeah. Ini love language ya, physical attack. Nah, tadi kan sebenarnya lu udah share beberapa kayak you as a leader, lu harus punya self security, lu harus tahu safe place lu seperti apa, lu harus seperti apa, kayak tadi lu meditate, boxing and everything. Itu kan untuk you develop, you secure yourself, jadinya you become a pure leader to yourself lah at least gitu ya kan. Akhirnya itu bisa translate ke operations, ke akhirnya lu bisa lead the herd anak-anak kantor lu dengan ya true-nya lu gitu. Kalau misalnya lu bisa ngasih green flag atau enggak suggestion untuk orang bisa jadi lead yang oke, gak harus banyak-banyak listnya, tapi menurut lu yang paling penting tuh apa sih? Apakah as simple as achieve your self security itu dulu deh gitu atau gimana? Gua sebetulnya nggak pernah ada kepemimpinan organisasi, ngerti gak sih lo? Kayak gue nggak pernah menjadi anak itu. Maksudnya gue nggak pernah jadi ketua kelas, gue nggak pernah jadi ketua geng, gue nggak pernah jadi none of that shit gitu. Maksudnya tapi ada orang-orang yang kayak lu lihat lu dari jauh aja kayak gue tahu nih pasti pentolannya dia gitu. So I cannot speak for those guys. Yang jelas sih gue merasa kayaknya memang lo harus lebih kuat daripada yang lain karena lo harus nguatin yang lain. Iya itu dia maksudnya. Iya. Jadi lo memang harus punya fondasi yang firm dulu dengan diri lo. Karena lo perlu nyemangatin yang lain dan itu juga sebetulnya buat gue draining. Sangat counter itu sama insting gue. Gue kecil kuliah. Lu waktu itu perdebatan sama orang tua gue karena gue suruh ngambil marketing dan orang tuh ngapain sih gue kayaknya gue nggak tahan nih ketemu orang. Dan itu bener sampai hari ini. Maksudnya gue ketemu orang tuh selalu kayak anjing tuh draining banget sih gitu. I can stand intimate conversation kayak gini, tapi kalau kayak ramean, kenapa sih gue harus ketemu sama ini? Gue pengennya tidur di rumah, tapi ya gue juga belajar ya kayak tadi gue membiasakan dengan gak comfortable aja sih gitu. Gue rasa if you're extroverted gitu mungkin tuh jauh lebih membantu. Kayak gue bisa lihat ada orang-orang yang sebenarnya Patrick salah satunya, dia ketemu orang tuh makin smart, wah ketemu ini makin kita suruh make this apa make this apa ini. Gue tuh setiap ketemu orangnya kita bisa collab gini, aduh ya collab masih rame kayak capek. Itu first insting gue, sumpah itu first insting gue. Tapi gue belajar untuk kayak oke, tenang dulu, coba runutin macam-macam. Jadi kalau lu tanya gimana ya mungkin coba kendalin diri lu dulu gitu. Karena sangat susah. Gue kalau ngomong apa yang ada di kepala gue bubar timnya, yakin. Masa gimana kita pressure tinggi banget sampai target. Saya juga nggak ngerti tuh sampai target. Gue akan empathize sama dia, which is gak akan jadi apa-apa sih. Iya, gue jadi kalau orang nyangka gue kayaknya gue enggak, gue makanya tadi gue bilang gue pokoknya gue membiasakan diri untuk keseret deh kemana-mana. Nyaman untuk kayak gue paling bodoh dalam ruangan itu gue juga rasa membantu. Jadi gue memang kalau gue mengachieve sesuatu gue harus bilang itu karena semua tim gue ikut membantu. Gitu. Maksudnya gue mungkin tipe yang lebih kayak ayo masih ini nggak apa-apa. Gitu. Gue mungkin tipe yang lebih kayak gitu instead of kayak ayo nih I'm gonna lead you by example. Gue kayaknya minim tuh. Itu tuh mau jawab pertanyaan gak sih sebetulnya? Lumayan. Apa yang lo cari coba? Apakah sudah ketemu? Sebelum ke enak ya itu beda. Enak. Sebelum ke yang sebelum yang ke terakhir, it's still early nih. Ini kan baru lewat Q1, ya kan? Baru lewat Q1. Q2, Q3, Q4. Mau ngapain nih Emily? Kita sebetulnya kayak there will gonna be 4 specials. Yang kita nggak pernah bikin, akan ada 4 special show. Kita kemarin kan kita punya kayak experience festival gitu, namanya Lucu Fest, itu akan jalan lagi.
So itu jalan tahun ini. Kita berusaha, mestinya sih melihat Q1 tahun ini akan lebih baik ya. Gua 2023 sih berat sekali. Even bahkan lebih berat daripada pandemi ya. Iya, menurut gue ketidakstabilan politik. Maksudnya ini semoga nggak ada drama-drama lagi. 2023 banyak kayak ini boleh nih nggak boleh nih nggak boleh kayak I think 2024 ini maksudnya COVID issue udah nggak ada. I don't know kalau misalnya ntar nih geopolitiknya ini akan banyak kena ke yang lain nggak. Tapi mesti sih tahun ini kita bisa lebih baik karena tadi juga kita ambisinya eventnya lebih banyak. Semoga sponsornya juga udah jadi nggak takut ya. Oke, tadi buat Emily ini terakhir nih, Dri. Let's get back to you. Lo as a personals atau as a entrepreneur, what legacy you want to be remembered? Gue never really thought about it sih. Now it's time nih. It's time. Legacy ya personal. Ya mungkin gak disebelin anak lo di itu nggak? Boleh lah. Nurun kan. Ya jangan sampai ntar anak gue kayak dulu tuh bapak gue toxic banget. I never really thought about it. If legacy as a person, I think I wanted to be remembered as a funny person more than anything. I wanted to be remembered bahwa jadi orang tuh nggak harus kayak one sided gitu kayak maksudnya jadi gue percaya hidup bukan cuma tentang apa yang lo mau tapi juga tentang apa yang lo bisa. Karena there will be a time dimana yang lo bisa itu akan nggak bisa lagi lo lakuin dan yang lo mau tuh belum tentu bawa lo kemana-mana. So you need to tackle that gitu. You have to become better version of yourself every day gitu. Ya mungkin gitu sih, gue sesimpel itu dan ternyata punya tujuan itu membawa gue ke places yang gue nggak pernah bayangkan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kayak gue pengen dilihat kayak personal capitalnya itu ada sekian gitu, gue nggak pernah kepikiran. I think I'm blessed untuk bisa sampai sejauh ini aja udah cuma segitu aja sih. Oke, thank you so much. Lu pengen mencari apa kemarin, apa beda sama tamu lo yang lain apa gimana? Enggak sih, aman. Gue lo yang insecure nih. Sangat tidak business minded ya. Enggak. Udah cukup sih. I think people different lah, beda-beda. Ada yang kayak very numbers, very related to spiritual levels. Ada yang very related to personal level, mereka harus super secure. Ada yang kayak on their personas mereka terhadap public segala macam beda-beda. Ya itu sih ya kalau lu tanya misalnya as an artist ya of course karena gue stand up I really want to be remembered kayak wah he's the funniest yang pernah ada gitu. Tapi kalau entrepreneur menurut gue ya entrepreneurship tuh it's about ya tentang diri lo aja gitu. Lo bisa mengimprove diri lo sampai mana. Tapi kalau misalnya legacy di entrepreneurship nggak ada ya kayaknya. Iya nggak ada ya, apa mau diundang TED Talk apa sih? Gue seneng gue seneng belajar hal yang baru kayak ternyata you thought you figure it out, ternyata there's always people yang above you lagi dan dengan pembicaraan yang lebih mengerikan lagi. I think we should treat kesempatan ini as an adventure gitu. So siapa yang bilangnya gue lupa, happiness itu terlalu kecil, terlalu rapuh untuk jadiin tujuan. Tapi if it's an adventure then oke lah, ayo kita main aja gitu. Setuju. Sometimes nggak harus di set. Ya udah jalanin aja. Mungkin itu kali. Gue pengen bisa main sampai tua. Maksudnya maksudnya gue kayak 60 gue masih kayak ini ternyata ini ya gitu. Gue masih punya excitement itu dalam diri gue gitu. Oke. Sip. Thank you. Thank you so much, Ri. Arina Kalbi, everyone.